wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina wa syafi'ina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Amin. Rabbana zidna ilman amma ba'd. Yang terhormat ibu-ibu tim dosen pendamping mata kuliah keikian ya, mohon maaf, dan mahasiswi semuanya yang saya banggakan. Mohon maaf ya, ini ada gangguan internet di tempat saya, jadi nggak bisa pakai laptop, ini pakai HP ini ya. Semoga tetap jelas suaranya ya. Bisa didengar ya? Bisa Pak Kiai. Baik. Hari ini kita akan membicarakan pertama masalah ya, wajibatu thalibati jami'atil Quran nahwal Quranil Karim. Wajiban mahasiswi terhadap kitab suci Al-Quran. Wajiban mahasiswi terhadap kitab suci Al-Quran. Wajibatu thalibati jami'an Al-Quran nahwal Quranil Karim. Jadi kita selaku mahasiswa mempunyai ya kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quran yang tentu di atas kewajiban-kewajiban umumnya kaum muslimin ya, yang tidak kuliah di. Inilah di antara tugas Anda yang cukup berat ya, karena Anda punya tanggung jawab, kewajiban, wazifat ya, yang tentu di atas umumnya kaum muslimin dan muslimat ya, yang ada di muka bumi. Nah, kewajiban yang pertama al-awwal al-imanu bil Qur'anil Karim imanan shadiqa, imanan qawiyya, imanan la yashubu syakun, imanan la yashubu syai'un minasyukuki. Nah, itu kewajiban pertama. Awalan wajibatu thalibati jami'a Al-Quran ya al-iman atau huwa al-iman bil Quran Karim imanan shadiqa, imanan khalisa, imanan la yashubu syai'un minasyukuki minasyak. Artinya selaku mahasiswa wajib mengimani sepenuhnya terhadap kebenaran kitab suci Al-Quran. Dengan iman yang benar, iman yang tulus, iman yang sedikit pun tidak dicampuri oleh suatu keraguan-raguan. Ini penting, karena sekarang banyak pemikiran-pemikiran yang masuk ke kita, sengaja dimunculkan oleh oleh musuh Islam, oleh orang yang ingin menyerang Islam, lewat cara at-tashkik fil Quran Karim. Yaitu ya mendorong kita agar kita ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Terakhir ada itu dari tokoh kita, Pak Sas. Tahu Pak Sas? Tahu nggak Pak Sas? Kiai Gede, Ketua PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Said Sirot ya, Said Agil Sirot. Barusan ini belum lama nih berpendapat bahwa di Al-Quran tidak ada dalil, tidak ada satu pun ayat tentang wujudullah. Tentu itu keblinger ya. Sekalipun muncul dari tokoh Islam, ya, ulama besar, profesor, kalau tidak benar kita harus meluruskan, jangan diikuti. Ya. Jadi belum lama muncul pandangan beliau yang mengatakan gimana? Tidak ada
dalil di Al-Quran tentang wujudullah. Na'udzubillah, itu jelas beliau. Nah, ini di antara ya pemikiran dan paham yang dimusnahkan kepada kita, baik dari dalam kita sendiri atau dari luar, ya, agar kita ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Ya, na'udzubillah itu. Ya. Al-Quran itu ya dari awal Bismillahirrahmanirrahim sudah menunjukkan adanya wujud Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ayat yang pertama ditulis di mushaf Al-Quran, ya, di pangkal Al-Fatihah itu sudah menunjukkan wujud Allah, adanya Allah. Sampai an-nasana per ayat, ya, itu ya dulu ala wujudillahi ta'ala. Menunjukkan atas apa? Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan adanya Al-Quran itu menunjukkan adanya Allah. Kenapa? Kan kita meyakini ada wahyun min indillah, firman Allah, wahyu dari Allah. Kalau Allahnya nggak ada gimana? Ya, jadi itu pemikiran yang benar-benar menyimpang, inhiraf, jangan sampai ya ganggu mahasiswa iki akhirnya jadi ragu, kemudian pulang nggak jadi kuliah diki karena ternyata di Al-Quran tidak ada dalil tentang wujud Allah. Itu sebagai contoh ya, yang terakhir itu, yang paling anyar, yang paling baru. Jadi di kanan kiri kita, di depan kita, belakang kita, ini tiap hari muncul pemikiran yang meragukan kita tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran Sunnah, tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harus hati-hati. Nah, makanya yajibu alaina al-iman bil Quran Karim, imanan shadiqan, imanan qawiyya, iman khalisa, ya, annahu wahyun indillah alladhi yatulu ala wujudillah. Kita wajib mengimani sepenuh hati, ya, dengan penuh keyakinan yang sedikit pun tidak tercampur keraguan, ya, bahwa Al-Quran itu ya hak min indillah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, di awal surat apa? Al-Baqarah. Ya. Nah, kalau itu wahyu dari Allah, pasti Allah itu ada. Kan? Kalau Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturun Allah, maka munzilnya pasti ada, yang menurunkan masih ada, yaitu Allah. Ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Perlunya kita harus apa? Meyakini sepenuh hati tentang kebenaran Al-Quran sebagai dalil semua ya permasalahan hidup yang ada di hadapan kita ini. Itu dalilnya ada di Al-Quran. Ada yang mansusa, ada yang apa? Ghairu mansusa. Ada yang apa? Tekstual, ada yang kontekstual. Ada yang langsung dalilnya jelas tegas, ada yang tidak langsung. Nah, ini maka perlu kita kaji. Nah, ini secara detail nanti dijelaskan oleh disiplin ilmu usul fiqh bahwa ya semua yang ada di Al-Quran Islam, semua yang ada dalam kehidupan ini ya perusahaan apapun itu sejatinya ada dalilnya di dalam Al-Quranul Karim. Cuma imam mansusa artinya jelas tegas, wa imma ghairu mansusa artinya tidak jelas, tidak tegas, perlu dikaji ya lewat isyad ya, lewat penafsiran, lewat penakhiran. Imam Syafi'i ya rahimahullah menegaskan laisa waqi'atun illa laha imam kita, imam kita, ya, tokoh dan pendiri mazhab Syafi'i mengatakan semua perusahaan hidup itu ya ada ayatnya di Al-Quran, ada dalilnya di Al-Quran. Cuma tadi ada yang jelas tegas, ada yang tidak jelas, tidak tegas. Tapi ada yang apa namanya, yang mansuso, ada yang lain mansuso.
Ada yang mubasyarah, ada yang ghairu mubasyarah. Nah, ini penting ya. Nah, itu kewajiban kita. Pertama ya tentang terhadap Al-Qur'an Karim. Kewajiban kita ya terhadap apa? Al-Qur'anul Karim. Tentu ini didukung oleh sekian banyak dari Al-Qur'an, sekian banyak dari sunnah, dan sekian banyak argumentasi dari akli, dari rasul, dari akal yang kita miliki ini. Tidak mungkin Allah nggak ada kalau ada Al-Quran, ya kan? Tidak mungkin Allah tidak ada kalau ada langit bumi seisinya. Tidak mungkin Allah nggak ada kalau kita ini ada, ya kan? Ya, keadaan kita, ya, adanya kita, adanya langit, adanya bumi, rembulan, ya, planet-planet semuanya, ya kan? Tumbuhan, ya, pepohonan, ya, bintang, apa lagi? Hewan dengan segala macam jenisnya itu ya dulu ala wujudillah. Tahu Arabi? Arabi itu orang Arab Badui yang tinggal di gunung-gunung, di hutan-hutan, tidak berpendidikan. Ya, ditanya ya Rasulullah, coba kamu tunjukkan saya tentang wujudullah. Coba kamu tunjukkan argumentasi tentang adanya Allah. Gimana dia bilang? Saya biasa mengembala unta, kata Arabi. Saya biasa mengembala kambing, kata Arabi. Saya biasa mengembala sapi, kata Arabi. Kalau di padang pasir ada kotoran sapi, pasti di sana ada sapi. Kalau di padang pasir, di hutan, di rumputan ada kotoran kambing, pasti ada kambing. Kalau di padang pasir, ya ada apa? Ada onta, maka pasti di sana ada ontanya. Oh, itu argumentasi yang luar biasa dari Arabi, orang Badui. Ya. Itu apa? Argumentasi orang awam, ya, yang benar. Yang nggak mungkin tidak ada kotoran sapi, nggak ada sapi. Nggak mungkin. Artinya, nggak mungkin ada Allah jangan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sekarang muncul ya terkait ya dengan apa upaya-upaya dari non muslim dengan berbagai cara ya memunculkan pemikirannya, ada yang langsung, ada yang lewat tokoh-tokoh Islam sendiri ya, agar kita ragu kepada Islam, ragu kepada Al-Quran. Nah, inilah kenapa IKI didirikan, supaya iman kita kepada itu mantap ya, bukan iman-iman yang apa gampang goyah, yang kena serbuan pemikiran akhirnya langsung apa hancur. Nah, jangan sampai begitu. Ya, jadi Anda sekarang bisa hati karena mahasiswi harus kritis ya, harus terus berpikir ya, jangan gampang menerima pandangan pemikiran sekalipun muncul dari tokoh-tokoh Islam sendiri. Karena sekarang banyak tokoh Islam yang sudah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran ya yang liar, yang muncul dari kalangan liberal, dari kalangan filosof, dari kalangan non-muslim dan lain-lain yang isinya ingin menggoyah akidah kita tentang Al-Quran, tentang sunnah, tentang Islam. Nah, ini penting. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, kewajiban kita terhadap adalah ja'lul Qur'ani manhajal hayah. Ja'lul Qur'ani imaman wa manhajal hayah. Jadi sebaiknya direkam supaya Anda kalau ketinggalan mencatat nanti bisa ada rekaman. Tapi ini kan Zoom ada rekamannya ya, bisa diambil ya. Ya. Iya. Sudah Pak Kiai Rizda yang merekam. Iya Pak, udah ada PJ-nya. Iya, Penanggung jawabnya Rizda Pak Kiai untuk merekam. Oh,
Tidak kedengaran Pak Kiai suaranya, maaf. Ya, baik. Baik ya. Jadi yang kedua, sanian kewajiban mahasiswi kepada Al-Quran atau terhadap adalah ja'alul Qur'anil Karim imaman wa manhajal hayah. Ja'alul Qur'anil Karim imaman wa manhajal hayah. Artinya apa? Menjadikan Al-Quranul Karim sebagai imam kita, anutan kita, panutan kita, wa manhajal hayah, dan sebagai pedoman hidup kita, the game of life, ya. Jadi kita wajib menjadikan Al-Quran Karim sebagai apa? Sebagai imam, ya, dan manhajul hayah. Artinya apa itu manhajul hayah? Pedoman hidup kita. Jadi selaku muslimah, selaku mahasiswi harus diukur nih, ya. Perbuatannya dari pagi sampai sore malam, ketemu pagi. Ucapannya dari pagi, siang, sore, malam, ya. Kemudian apa? Pendengarannya dari pagi, siang, sore, malam. Kakinya, ya, pemikirannya harus sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Itu artinya kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai pedoman hidup kita. Dan sampai ada yang muncul dari mulut kita, ya, yang tidak sejalan dengan Al-Quranul Karim. Yang sampai ada dari tangan kita, kaki kita, pemikiran kita yang muncul yang tidak sejalan dengan ta'alimul Quran Karim, dengan agamul Quran Karim. Ya. Ini apa namanya harus selalu kita adakan evaluasi tiap hari. Ya, apakah hari ini misalnya dari pagi, siang, sore, malam kita sudah berkarya, beramal, berbuat yang sejalan dengan Al-Quran ataukah belum? Atau justru kebalikannya, adakah ucapan kita, perbuatan kita, tingkah kita dari pagi siang sampai malam ini, ya, kita evaluasi diri, muhasabah, kan? Asal itu mau dapat juga. Ya, dengan pikiran, ya, dia dari yang salah, jalan apa yang kita kerjakan itu munasibun, muwafiqun, kita alimil Qur'anil Karim. Muwafiqun li agamil Qur'anil Karim. Begitu, ya. Ini kewajiban kita sebagai apa? Mahasiswa. Tentu di atas kewajiban mereka yang ada di IKI. Ya? Kalau orang awam yang ada di luar, atau mungkin mahasiswa lain ya, yang tidak di IKI, mungkin bisa. Kesalahan ya oleh ahli dan kota. Ya, tapi kalau kita tentu, ya, maaf, jangan sampai itu terjadi. Ya. Kenapa? Kita kan ada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah awal kasandol di moko, ya, tempat Pak Kiai punten putus suaranya. Karya Al-Quran yang diharapkan menjadi ulama-ulama Al-Quran yang hafizul, ya kan? Nah, dengan demikian, ya kita punya beban yang berat, tugas yang berat, kewajiban yang berat yang kita pikul, ya. Tapi ini agung dan mulia, ya, tentu di atas umumnya manusia banyak. Nah, ini tentu nanti kalau kita istiqomah, ya, derajatnya di dunia tentu dibedakan. Artinya derajat mahasiswa, ya, dan orang yang ada di luar sekarang di dunia ini, tapi di akhirat pasti akan dibedakan, kan? Karena ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, itu namanya tadi Ja'alul Qur'ani imaman wa manhajal hayah. Oke, yang kedua. Yang ketiga adalah ifadul Quran Karim. Ifadul Quran Karim. Minadhiyat wa ma'afar al-munharifah. Ifadul Quran Karim. Minadhiyat, ya, minadhalal wa minafkar al-munharifah.
Artinya ada kewajiban bagi masjid untuk menjaga, memelihara Al-Quran Karim ya dari pemikiran yang berat. Kayak tadi itu. Pemikiran yang munsharifah, yang melenceng, yang tidak benar, yang keliru. Dari upaya-upaya ya orang luar yang ingin merusak Al-Quran, yang ingin membuat Al-Quran supaya tidak original lagi, diganggu dengan berbagai cara. Sekarang banyak upaya-upaya yang tadi berikan. Misalnya Al-Quran dikacaukan, dipalsukan, dikurangi ayatnya, ya, tempatnya diubah, letaknya diubah, urutannya diubah, kan? Itu dari teksnya, kan? Dari isinya. Sekarang muncul tadi pemikiran yang tidak benar, kan? Yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, kewajiban nasi harus menjaganya, memeliharanya, dan sampai ya itu terjadi, membentenginya, ya, agar tidak terjadi ya hal semacam ini. Karena apabila kita biarkan tidak menjaga negara, ya, pemikiran itu lama-lama kan dianggap benar oleh orang banyak. Sehingga dia akan mengurus, merusak ya, kebenaran kitab suci Al-Quran atau hasil Al-Quran. Itu tentu ini kan. Dengan demikian, ya, kewajiban kita cukup berat. Nah, menjaga pakai apa? Nanti berikutnya. Kewajiban berikutnya. Kewajiban menjaga itu ada muncul kewajiban lain. Ya. Apa? Nanti berikutnya. Nah, ini harus kita lakukan. Lewat apa menjaganya? Bisa lewat tulisan, bisa lewat ceramah, bisa lewat buku, dan lain-lain. Bisa mengcounter, kan? Pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, yang disesatkan dan lain-lain. Nah, ini perlu kita lakukan. Nah, dengan demikian, sendiri harus pandai menulis, ya. Harus pandai ceramah, ya. Harus pandai diskusi, pandai berdebat, ya. Pandai adu argumentasi, ya, dan lain-lain. Dan mereka menjaga Al-Quran Karim, kemudiannya, keasliannya, kan? Ya. Jadi yang dijaga bukan teksnya dan isi kandungannya, ajarannya. Karena saya bilang kan, sekarang tiap hari, terus dengan pemikiran yang menyimpang, ya kan? Yang akan mengganggu umat Islam. Nah, kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa kita didapat mereka. Nah, ini perlunya ada iki. Di mana iki didalami ilmu Al-Quran. Dikaji ilmu-ilmu yang terkait dengan upaya menjaga Al-Quran. Nah, ini kewajiban. Berikutnya kewajiban adalah itu sebenarnya Al-Quran. Ini kan mereka menjaga keaslian dan kebenaran Al-Quran juga. Jadi wajib masih menghafal Al-Quran cuma 30 juz. Kalau 5 juz belum gugur kewajiban. Pak Kiai, suara hilang. Malah keluar ya. Terpental ini. Terpental Pak Kiai tadi suaranya tidak terdengar. Ya? Nah sekarang sudah kedengaran. Ya, tadi hilang. Ada gangguan di sini ya. Baik ya. Iya Pak Kiai. Baik, jadi begitu ya. Menghafal itu untuk orang selain masjid fikih hukumnya fardu kifayah. Ya. Hukum asal menghafal adalah fardu kifayah. Artinya khitabnya disampaikan kepada muslimin secara kolegial, secara kolektif ya. Kalau ada yang sudah menghafal satu kampung, maka gugur kewajibannya semuanya orang satu kampung. Satu desa gitu juga sudah ada hafidh satu, maka gugur kewajibannya.
Satu kecamatan gitu juga. Provinsi gitu juga. Tentu harus banyak karena kecamatan tentu wilayahnya banyak. Kota banyak, kabupaten banyak, provinsi banyak. Se-Indonesia ya tentu harus perlu banyak. Enggak cukup seorang qori seorang hafid atau hafidzah kan. Harus banyak hafid apa? Penjaga Al-Quran Karim dari aspek tadi keasliannya dan kemurniannya. Jadi sekali lagi, hukum menghafal Al-Quran untuk orang luar selain iki ini hukumnya fardu kifayah. Tapi untuk iki hukumnya fardu ain. Fardu ain. Kenapa? Begitu Anda masuk iki, berarti Anda siap mengikuti semua aturan yang ada iki. Yang diantara aturan adalah mewajibkan mahasiswa menghafal Al-Quran 30 juz. Ya. Jadi iki pertama dibuka itu ya. Itu kewajiban maksudnya bukan 5 juz, 10, 15, 20, tapi berapa? 30 juz. Kenapa? Yang namanya hafil itu ada 30 juz. Karena tidak ada Al-Quran yang kurang dari 30. Al-Quran ada 30 juz. Berarti yang kurang dari itu namanya belum hafid. Namanya hafid yang kurang. Hafid yang nakis. Ya kan? Nah, dengan demikian bagi Anda yang sekarang programnya ngambil 5, ngambil 10, ngambil 15, ya, ngambil berapa? 20, ya, pokoknya kurang dari 30, tolong, ya, diubah programnya menjadi 30 juz. Insya Allah Anda akan ditolong Allah. Pasti hafal 30 juz. Kenapa? Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Itu ayat diulang-ulang sampai 4 kali di surat Al-Qamar oleh Allah. Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah akan memudahkan kita yang punya keinginan kuat untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Itu ya Mbah Kiai Arwani Kudus ya, yang terkenal tokoh Qurra, ya kan? Imam Qurra, Imam Qiraat, ya. Yang punya karya khusus tentang ilmu Qiraat. Ya. Itu gimana? Menyatakan bahwa ayat tadi yang diulang-ulang sampai 4 kali di surat Al-Qamar itu sebagai dalil bukti bahwa Allah akan memudahkan siapa saja yang punya niat kuat, minat kuat, kesungguhan untuk menghafal Al-Quran. Pasti hafal. Berarti kalau kita susah menghafal, tandanya kita belum sungguh-sungguh. Ya, ada mahasiswi 5 juz saja nggak kelar-kelar, tandanya tidak punya kesungguhan. Tandanya nawaitunya nggak bulat, masih ragu, ya kan? Kalau bulat, kuat, ya, insya Allah 30 juz itu 2 tahun paling lama selesai. Karena di pesantren Jawa, rata-rata orang menghafal Al-Quran kalau spesifik khusus ya, itu 1 tahun selesai. Ya, di pesantren Al-Quran di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya, itu rata-rata setahun selesai menghafal Al-Quran. Kalau 2 tahun sudah mantap, rotok itu kan. Ya. Nah kita 5 tahun di IKI masih 5 juz. Nah ini tandanya gimana? Kita nggak punya kesungguhan, tidak punya nawaitu yang bulat, tekad yang bulat, ya kan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau bulat tekadnya, niatnya, naitnya pasti bisa hafal. Karena Allah sudah menjamin walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali diulang-ulang di surat Al-Qamar. Nah, ini jangan ragu Anda. Nah, tolong ya, yang masih programnya 5 juz, segera diubah 30 juz. Yang 10 diubah 30 juz. Yang 15, 20, 25 diubah 30 juz. Karena nggak ada Al-Quran yang kurang dari 30 juz. Dan itulah kenapa IKI didikan oleh Profesor Ibrahim Hussein. Supaya bisa dicetak hafidh-hafidh yang ulama yang hafal 30 juz, bukan kurang dari 30 juz. Paham dong? Paham dong jami'ah?
Fahimna, Ya. insyaallah. Fahimna. Ya, begitu. Jadi masih semangat Anda ya. Masih muda-muda, insya Allah 2 bulan selesai. Karena di kampung saya ada janda muda. Janda muda, ya, sebagai kompensasinya dia lari ke pesantren Al-Quran. Ngapain? Menghafal Al-Quran. 7 bulan hafal 30 juz. Nah, luar biasa. Itu janda itu. Anda kan bukan janda, ya kan? Ya, tentu lebih hebat lagi. Anda bisa hafal 3 bulan selesai. 5 bulan selesai. Karena janda 7 bulan selesai. Masa kalah sama janda? Nah, kan? Ya, itu ada di kampung saya. Sekampung dengan seorang. Ya, dia punya suami, dicerai, ya. Bagaimana kompensasinya, pelariannya? Dia bukan kawin lagi, tapi kawin sama Al-Qur'anul Karim. Datang ke pesantren Al-Quran, ya, ketemu kiainya, menghafal 7 bulan selesai. Subhanallah. Anda inginnya begitu, saya inginnya begitu. Saya inginnya Anda berlomba begitu. Apakah ada di antara Apakah ada di antara yang setahun selesai? Hafiznya? Apakah ada di antara Anda yang sekarang sudah 30 juz? Ini rata-rata semester berapa? 7 Bapak. Dasar 7 Bapak. 7. Berarti sudah 29 juz ya, insya Allah ya. Amin. Karena sudah semester 7 kan. Ya, kan tinggal sebentar kan. Ya. Jadi semester 7 mestinya sudah 27 juz paling tidak. Ya kan? Ya. Jadi jangan masih 5 juz saja. Malu sama orang tuanya yang ngirim susah-susah ya kan, dikasih duit kan. Ya, malu juga sama calonnya. Sudah punya calon belum? Belum, alhamdulillah. Jomblo. Belum, alhamdulillah. Kalau belum, alhamdulillah, ya kan? Kalau sudah, innalillah. Bagi yang sudah, innalillah. Yang belum, alhamdulillah. Jadi jangan mengecewakan calonnya ya, yang masih nunggu di kampung ya. Jangan Anda mengecewakan calonnya dan calon mertuanya. Yang lama nunggu Anda supaya datang sebagai hafidhoh 30 juz. Sebagai ulama perempuan. Sebagai bunyai. Karena sudah disiapkan pesantren Al-Quran ini oleh calon mertuanya di kampung ini. Kan? Ya, jangan sampai mengecewakan nanti. Ya. Baik, makanya harus 30 juz programnya. Baik ya. Itu tadi nomor berapa itu kewajiban? Nomor berapa kewajiban Selasa Arba? 3 Pak, baru 3. Baru 3. Coba baca lebih. Pertama apa? Al-Iman. Al-Quran Karim. Kedua apa? Kedua, menjadikan Al-Quran sebagai panutan dan pedoman. Al-Quran imaman memanazal haya. Ya, ketiga apa? Ketiga. Ketiga, memelihara Al-Quran. Ya, hifdzul Al-Quran. Keempat apa? Keempat apa? Menghafal Al-Quran. Yang keempat, kewajibannya menghafal Al-Quran. Itu wajib ain ya. Fardu ain ya, bukan wajib kifayah. Karena Anda sudah masuk di IKI, ya kan? Kalau menyesal keluar dari IKI saja, tapi jangan, ya kan? Jangan mundur teratur, ya kan? Jangan mundur teratur, kan? Nanti mundur teratur lagi, kan? Ya, sudah pas. Anda sudah tepat kamarnya, tidak salah kamar. Jangan mundur teratur ya. Karena yang nunggu di sana, ya, imam mertua, imam sam, ya, mendapatkan nanti dapat apa? Calon bunyai yang 30 juz, masalahnya itu, ya kan? Oke, khamisan yang kelima. Al-khamis kewajibannya adalah al-amal bita'alimil Qur'an. Al-amal bita'alimil Qur'an, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an secara istiqomah konsisten. Al-amal bita'alimil Qur'an wa kamihi bil istiqomah, mengamalkan ajaran Al-Quran, ya, isi kandungannya, ya,
dengan istiqomah. Nah, itu kewajiban kita selaku mahasiswa fikih. Tentu di atas kewajiban orang luar sono, ya kan? Iya. Orang luar mungkin orang luar ya. Jamaahnya jarang-jarang atau nggak perlu atau nggak mungkin. Mungkin qobliyah ba'diyah nggak dikerjakan juga, ya kan? Kemudian orang luar sana mungkin ya kan? Puasa sunat nggak dikerjakan. Orang luar mungkin nggak sholat duha. Tapi kalau mahasiswa fikih itu wajib sholat berjamaah. Kalau di rumah sama keluarganya, sama saudaranya, sama adik. Ya, di kampus iki, di Asma iki ya di masjidnya Raudhatul Quran kan? Sekarang belum kan? Masih online kan? Ya, kemudian masih sholat duha, masih apa? Sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat tasbih. Itu namanya al-amal bi ta'alimil Quran. Al-amal bi ahkamil Quran. Ya. Bil istiqomah. Ya. Jadi ya kehidupan keislaman kita tidak boleh sama dengan orang luar, ya kan? Amaliyah kita, ibadah kita, kiprah kita, perjuangan kita tidak boleh sama dengan orang luar. Harus di atasnya. Karena kita berada di pusat Al-Quran iki, di pusat Islam iki. Ya begitu, ya kan? Nah itu kewajiban kita. Berat nggak itu? Insya Allah tidak berat. Karena balasannya luar biasa dari Allah SWT. Ya, yang keberapa itu? Yang keberapa tadi? 5, Pak. 5 ya. Berikutnya adalah at-takhalluq bi akhlaqil Quran. Sadisan yang keenam atau asadis yajibu alaina at-takhalluq bi akhlaqil Quran. Wajib bagi mahasiswa iki berakhlak Al-Quran. Berakhlak yang indah seperti akhlak Al-Quran. Berakhlak yang bagus seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Jadi mahasiswa iki wajib berakhlak Al-Quran. Artinya akhlaknya harus indah, harus bagus, harus agung, harus mulia seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Seperti Rasulullah, di mana Sayyidah Aisyah mengatakan karena khuluqul Quran. Rasulullah itu akhlaknya ada Al-Quran. Artinya Al-Quran yang berjalan itu Rasulullah. Nah, mahasiswa iki selaku calon ulama perempuan, akhlaknya harus indah kayak Al-Quran. Jangan sampai menyalahi Al-Quran, kan? Misalnya nggak boleh apa? Nggak boleh terlambat sholatnya, nggak boleh terlambat kuliahnya, nggak boleh terlambat setornya, nggak boleh ngomong yang tidak sopan, yang tidak bagus, ya kan? Nggak boleh syirik, nggak boleh hasad, nggak boleh iri, nggak boleh dengki, kan? Nggak boleh suka iseng sama kawannya, umpamanya begitu. Pokoknya akhlaknya mesti indah. Mencerminkan akhlak Al-Quranul Karim. Itu kewajiban siapa? Mahasiswa iki. Kenapa begitu? Karena nanti akan menjadi imam. Anda itu nanti menjadi imam. Menjadi ulama perempuan. Menjadi panutan. Kan? Menjadi tokoh. Yang akan ditiru oleh umat. Oleh masyarakat. Ya, makanya harus indah akhlaknya. Bagus akhlaknya. Persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, ya, yang ada apa di dalam Al-Quranul Karim, gitu ya. Sudah. Berikutnya kewajibannya adalah ikramul Quran. Ikramul Quran apa itu? Memuliakan Al-Quran, menghormati Al-Quran, mengagungkan Al-Quranul Karim, ya. Jadi Anda wajib mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, menghormati Al-Quran. Gimana caranya? Banyak caranya. Ya, dihafal,
dengan baik, dibaca dengan bagus, secara istiqomah, ditadaburi isi kandungannya, ya, itu termasuk apa? Ikramul Quran. Oh ngaji, wudu dulu, pakaiannya rapi, pakai mukena, pakai jilbab, menghadap kiblat, itu namanya ikramul Quran. Ya, Al-Qur'annya ditaruh di tempat khusus, lemari khusus, bukan taruh sembarangan. Itu namanya ikramul Quran. Al-Quran tidak dicampur dengan buku-buku biasa, apalagi ditindih buku biasa. Ya, kalau ditaruh di bawah buku biasa, di bawahnya itu namanya menghina Al-Quran. Namanya ihanatul Quran, bukan memuliakan Al-Quran. Al-Quran, ya, kalau kita taruh di almari buku harus paling atas sendiri. Jangan justru paling bawah atau di tengah-tengah. Itu namanya menghormati Al-Quran. Anda mesti wudu ketika akan apa? Pegang, akan baca, akan tahfidz, akan takbir. Wudu dulu. Pakaiannya masih rapi, harum, seperti ketika akan menghadap calon mertua. Begitu. Ini ya kalau ke mall dandannya 1 jam, 2 jam. Oh ngaji nggak dandan. Nah itu keliru, ya kan? Kebanyakan peran begitu, nggak merhatikan itu kan? Ke mall, kondangan, dandannya berjam-jam. Make apanya berjam-jam, benar nggak? Tapi mau ngaji, mau sholat, asal-asalan. Itu keliru, itu salah. Itu namanya tidak ikramul Quran, tidak ikramul Islam. Ya. Ngaji, menghafal, menghadap kiblat, itu yang bagus. Kalau posisinya bisa mungkin dilakukan. Tapi kalau nggak bisa ya apa boleh buat kan? Ya, jangan membelakangi kiblat, jangan ke utara, jangan ke selatan, tapi menghadap ke barat, ke kiblat. Itu termasuk ikramul Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya untuk hiasan. Jangan sampai Al-Quran hanya untuk mahar, perkawinan. Mulai dari terima sebagai mahar, taruh di almari, sampai mau mati tetap di situ, nggak pernah dibuka. Itu namanya menjadikan Al-Quran sebagai mahar. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan begitu. Ya. Dibaca. Jadi mahar itu langsung dibuka, langsung dibaca, langsung dihafal, sehingga hafal 30 juz. Sehingga maharnya manfaat, ada gunanya. Jangan mahar diterima langsung masuk almari. Mau mati pun masih di situ, nggak pernah dibuka-buka. Kan? Ini yang banyak terjadi di kalangan Islam, seperti itu kan. Anda mesti ngasih pencerahan. Dan sampai terjadi semacam itu. Jadi kalau Anda menikah, jangan mau dikasih mahar mushaf ya. Ini saya kasih apa namanya pandangan. Kalau Anda nanti menikah, jangan mau dikasih mahar apa mushaf Al-Quran. Tapi maharnya apa? Hafalan Al-Quran 30 juz. Nah itu baru mantap, ya kan? Ya, jangan mau kasih mahar alat sholat. Jangan kasih mahar suruh sholat sunat 200 rakaat di hadapan calon mertuanya. Nah, itu maharnya begitu nanti kan. Ya, jadi maharnya dalam bentuk apa? Rohania, spiritual. Menghafal Al-Quran 30 juz, disimak, itu maharnya. Atau sholat ya 200 rakaat tengah malam, nah itu maharnya. Jangan alat sholat, jangan mushaf. Itu sudah nggak beres lagi itu. Nanti taruh di lemari nggak pernah dibaca lagi. Ya, itu namanya tidak menghormati Al-Quran, tidak memuliakan Al-Quran. Ya, ini kewajiban Anda ini. Nah, ini perlu disampaikan sama umat Islam nanti kan. Kewajiban ini bukan saja untuk Anda, tapi juga untuk umat Islam. Tapi untuk Anda kan lebih ditekankan karena Anda punya kewajiban ya dengan status mahasiswi kita tadi kan. Ya baik. Berapa itu? Udah berapa? 7. 7 Bapak. 7. Ya. 7 ya. Saminan yang 8. Jadi ilmu ini Anda pahami dengan baik, ayat dengan baik, dan mengaji.
ngajar mereka, ngaji sama mereka. Ngajarin mereka, ngajarin apa? Ngasih ceramah mereka. Sampaikan itu, kan? Karena banyak tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Anda berkewajiban menyampaikan sebagai ilmu yang ada. Yang ke-8, ya. Kewajiban Anda selaku masjid adalah mengkaji dan mendalami, ya, ilmu dan isi kandungan. Kaji dan mendalami, ya, ilmu Al-Quran dan isi kandungan Al-Quranul Karim. Nah, itu kewajiban Anda. Makanya di IKI ada mata kuliah ulum Quran sekian SKS, banyak kan SKS-nya. Tapi nggak cukup itu, belum cukup itu. Masih kurang itu. Masih banyak disampaikan. Ya. Jadi ulum Quran Anda nggak cukup hanya ngambil dari kuliah saja. Itu sepintas saja. Anda mengkaji, ya, apa ilmu Al-Quran, ya, artinya semua ilmu yang terkait dengan bagaimana kita bisa Quran, ya, dan mengkaji, baca kitab kuning. Asesi harus apa? Kalau nggak tahu nahwu sorof, ya susah. Nggak bisa sorofiyah, lugawiyah, susah. Nggak baca kitab kuning. Kalau nggak bisa baca kitab kuning, ilmunya ya udah, nggak mungkin mantap. Ya. Karena ilmu itu ada di kitab kuning pakai bahasa Arab semua. Kitab hadis pakai bahasa Arab semua. Syarah hadis pakai bahasa semua. Fikih, usul fikih, ilmu kalam, semua. Tasawuf, akhlak, itu semua pakai bahasa Arab. Berarti kita harus menguasai bahasa Arab dalam arti luas. Bukan bahasa Arab untuk ngomong, ya. Bahasa Arab untuk memahami kitab, membaca kitab, mendalami kitab. Nah, itu wajib buat Anda dikuasai. Kenapa? Karena melayatin wajib lebih fahuwa wajib. Melayatin wajib lebih fahuwa wajib, ya kan? Ya mungkin Anda bisa baca kitab tafsir, hadis, syarahnya, fikih, dan lain-lain. Kalau Anda tidak menguasai ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bahasa, makanya Anda wajib, ya, Anda wajib belajar bahasa Arab dalam arti luas, qawaidnya, mufradatnya, kan? Kemudian apa lagi? Qawaid nahwiyahnya, qawaid sarfiyahnya. Ini wajib dikuasai. Bahkan qawaid balaghiyahnya, balaghahnya. Ini harus dikuasai. Dengan ilmu alat itu, Anda nanti bisa baca kitab kuning yang banyak itu, ya, yang banyak itu. Nah, dengan demikian Anda punya kewajiban itu untuk bisa seperti itu. Karena tanpa itu Anda nggak mungkin bisa menggali ilmu Al-Quran yang banyak yang ada di Al-Quran Karim. Anda nggak mungkin menggali madhaminul Quran, ya, muhtawiyatul Quran, ahkamul Quran, ta'alimul Quran, nggak mungkin, kan? Ya. Dengan demikian, kalau ada di Anda belum bisa baca kitab kuning, sekarang ini wajib cari dosen, wajib cari guru, belajar privat, ya begitu. Nggak punya duit, minta orang tuanya, masih orang tua, masih ada orang tua, kan? Ya, kan mungkin dosennya yang ada perlu dikasih transport, kan? Ya walaupun nggak minta, kan? Ya itu perlu fulus. Artinya untuk mencari ilmu itu memang perlu ada zat. Apa itu zat? Zat itu ya perbekalan yang lengkap supaya kita dapat ilmu yang banyak, begitu, kan? Nah ini kembali kemarin, ya, kita masih mencontoh guru kita Profesor Haji Ibrahim Hussein, ya, yang apa? Ngajinya luar biasa. Sudah kuliah di Azhar, ya. Di luar kuliah nanti belajar sama guru besar di luar Azhar, di luar jamiah, kan? Macam-macam ilmu dipelajari. Setelah kemarin sama oleh Profesor Nadir, kan? Ya. Di Indonesia gitu juga. Beliau itu Masya Allah. Sudah dari ulama masih ngaji sama ulama.
Tiap hari baca buku. Pagi, siang, sore, malam itu baca buku. Saya juga tahu persis karena saya pernah tinggal di rumahnya 2 tahun. Tahu persis kan? Jadi pagi-pagi habis subuh ya sudah pegang kitab. Duha pegang kitab. Mau kantor pegang kitab. Di mobil pegang kitab, ya kan? Di kantor iki pegang kitab. Di MUI pegang kitab. Bahkan di toko ya pegang kitab. Ya. Di puncak waktu santai-santai pegang kitab. Pokoknya di mana pegang kitab. Nah, itu harus kita contoh. Jadi nilai-nilai yang hebat dari beliau harus kita contoh. Itu gunanya kita belajar apa? Keikian. Supaya memahami juga bagaimana ya sifat-sifat hebat beliau dapat kita contoh supaya Anda nanti jadi ulama yang hebat kayak beliau begitu, kan? Iya. Baik, ini dosennya udah capek ngomong terus, jadi begini. Kita kasih waktu 5 menit, bagi kesempatan Anda bikin pertanyaan, nanti sampaikan kepada saya. Saya akan istirahat sebentar ya. Oke. Saya kasih waktu 5 menit untuk bikin pertanyaan ya. Nanti sampaikan sebelum saya. Biar tidak bosan, biar dosennya tidak bosan. Mulanya sudah capek ngomong terus ya. Siap, Kiai.
Anak-anak udah ada yang mau ditanyakan? Silakan tulis di chat. Oh nih udah ada ya. Kita lihat di chatnya ya. Siapa nih yang sudah bertanya? Mana chatnya? Siapa yang mau bertanya? Ibu dosen juga boleh bertanya ya. Ini udah ada pertanyaan nih Pak Kiai. Ya silakan. Coba Gimana dibaca dulu ya. pertanyaannya? Ini dari Fatmah Mutiah. Fatmah, yang mana anaknya Fatmah? Izin Bunda nggak nyalain Assalamualaikum. kamera, takut Oke, gangguan Fat. sinyal. Oh, jadi nggak bisa on kamera karena gangguan sinyal. Assalamualaikum Kiai, Bapak Kiai ya. Saya Fatmah Mutiah dari kelas IAT 7B, izin bertanya. Kan salah satu kewajiban mahasiswi Ki adalah terhadap Al-Quran, ikramul Quran, yaitu memuliakan Quran, memuliakan Al-Quran. Di dalamnya termasuk juga usaha kita menjaga wudhu, tetap dalam keadaan suci saat akan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, di IKI kan ada program tahfidz yang mewajibkan mahasiswi untuk menyetorkan hafalan dan mengejar target hafalan. Sehingga kemudian saat sedang tidak suci pun tetap menghafal demi memenuhi target. Apakah ini menyalahi kewajiban ikramul Quran tersebut? Sebelumnya mohon maaf tidak nyalain kamera karena gangguan sinyal. Baik, langsung saja dijawab oleh Bapak Kiai. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang kemarin juga disinggung waktu ada Profesor Nadirsah ya. Mahasiswi IKI yang ikut matkul masal fikih dan ikut pengantar saya waktu Mas Tama, di sana mesti sudah mendapat ilmu ini. Dan ini penting difahami oleh mahasiswi IKI ya. Jadi begini, untuk hadas kecil kan wudu ya kan. Nah, ini bagaimana di dalam pandangan para imam mazhab tentang kewajiban wudu ketika kita membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, membuka mushaf ya, itu ada dua pendapat. Pendapat pertama itu pendapat jumhur. Jumhur di sini maksudnya adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, yang mengatakan bahwa bagi yang muhdis, artinya yang punya hadas kecil, maka wajib wudu kalau akan pegang mushaf, untuk membaca, untuk tahfidz dan lain-lain. Nah, ini pendapat jumhur ya. Kemudian ada pendapat Daud Al-Zahiri
yang mengatakan, ya, ada pendapat Al-Zahiri yang mengatakan, kedengaran enggak ini suara saya ya? Dengaran Ustaz. Jelas. Oke. Kedengaran. Pak. Kedengaran sekali. Ada pendapat ya Al-Zahiri yang mengatakan muhtis hadasan asal boleh memegang Al-Quran, boleh membawa mushaf untuk dibaca, untuk dihafal, untuk ditakrir, untuk diajarkan dan lain-lain. Dengan demikian bagi Anda ya yang mungkin kesulitan ketika akan wudhu, ya kan, karena ada faktor-faktor tertentu misalnya kan, ya, yang kita tidak tahu ya kan, banyak faktornya kan, ya, mungkin karena sakit, ya, mungkin karena apa, maka Anda bisa pindah ke mazhab Zahiri yang mengatakan bahwa kita tidak wajib wudhu ketika memegang Al-Quran, memegang mushaf. Dengan demikian, insya Allah dengan ilmu ini Anda tidak termasuk ihanatul Quran atau menghina, tetap Anda ikramul Quran, memuliakan Al-Quran karena Anda ada ilmunya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah la yamassu illal mutahharun. Ayat ini dipakai oleh jumhur dan dipakai oleh Daud Al-Zahiri, tapi penafsirannya berbeda. Jumhur yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengartikan la yamassu illal mutahharun itu namanya kalam khabari bimakna insya'i. Maksudnya ya kalimat informatif tapi artinya melarang kita tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Mutahharun artinya mutatahhirun, telah bersuci. Nah, dengan mesti wudu. Itu pandangan jumhur. Kalau Anda ikut pandang Zahiri bukan begitu. Benar ayatnya sama. La yamassu illal mutahharun. Mutahharun artinya apa? Malaikat yang suci-suci. Tidak pernah menyentuh Al-Quran yang ada di loh mahfuz, jadi hunya itu hak itu ya. La yamassu itu haknya kalau menurut Zahiri kembalinya kepada apa? Al-Quran yang ada di loh mahfuz. Maksudnya Al-Quran yang ada di loh mahfuz tidak pernah disentuh kecuali oleh malaikat yang suci-suci. Nah, dengan demikian tidak bisa difahami ini melarang kita untuk wudhu kalau kita ingin memegang Al-Quran. Sementara jumhur memahami la yamassu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran yang ada ini, yang tangan kita ini, yang depan kita ini, kecuali orang yang telah bersuci yang sudah punya wudhu. Nah, dengan demikian maka Anda punya ilmu sekarang kan? Ketika Anda misalnya tidak mungkin wudhu, ada kerepotan, ada apa, tayamum nggak bisa juga misalnya, Anda bisa pindah ke mazhab Zahiri, nggak ada masalah. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau udurnya udur, sorry, ini tamu yang tiap bulan datang kepada Anda. Kembali ditanyakan waktu ada Pak Profesor Nadir ya, waktu ada minggu yang lalu ketika Pak Profesor Nadir ada yang tanya kan, belum dijawab. Ini saya jawab sekarang. Ini penting, Anda mesti tahu ini. Ya, bagaimana haid? Ya, wanita yang sedang datang tamu tiap bulan itu. Ya, membaca Al-Quran, pegang Al-Quran. Kalau Anda ikut jumhur itu adalah mazhab Hanafi, ya, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, ya, mengatakan, saya ulangi lagi, jumhur itu adalah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali bukan Maliki, Hambali, ya, menyatakan bahwa haid haram pegang Al-Quran, haid haram baca Al-Quran, haid haram menghafal Al-Quran, haid haram takrir, haram setor, haram mengajar, haram belajar Al-Quran. Ini pendapat jumhur. Apa alasannya? Hadis Nabi, la yaqulu junubu wal haidu syai'an minal Quran. Orang yang junub dan haid tidak boleh baca Al-Quran. Ya, untuk junubnya konsensus, ya, ini kita pisah, jangan disamakan. Untuk junub konsensus ulama, artinya haram, ya, orang yang junub pegang Al-Quran, baca Al-Quran, ya, hafid, takrir, setor, ngajar dan lain-lain. Kenapa?
Karena junub waktu singkat, cepat bisa mandi bisa. Jadi harus mandi dulu, wudu dulu, begitu. Makanya konsensus, nggak ada khilaf. Tetapi untuk haid ini ada khilaf, ya kan? Jumhur pakai hadis tadi, la yaqul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Sehingga orang yang junub, ya, sorry. Orang yang haid, ya, yang haid, ulang lagi, haid bagi jumhur sama persis dengan junub. Artinya haram baca, haram pegang, haram menghafal, haram setor, haram takrir, haram ngajar, haram belajar. Nah, gimana untuk mahasiswa yang punya organ tafid, ya, yang harus terpenuhi targetnya. Kalau tidak ketinggalan. Begitu ketinggalan tafidnya, ketinggalan ujiannya. Begitu ketinggalan ujiannya, ketinggalan wisudanya. Begitu ketinggalan wisudanya, ketinggalan menikahnya, ya. Ijazahnya ketinggalan. Begitu ketinggalan ijazahnya, ijazah juga ketinggalan. Gimana nih solusinya? Ada solusi. Anda bisa ikut pandangan Mas Maliki yang mengatakan bahwa haid itu boleh membaca Al-Quran, boleh hafid, boleh takrir, boleh setor, boleh ngajar, boleh belajar Al-Quranul Karim. Haid ini. Apa alasannya? Alasannya Imam Malik bin Anas tidak pakai hadis tadi, nggak dipakai. Tetapi pakai esesan, pakai kaidah esesan, pakai kaidah esesan. Gimana esesannya? Begini esesannya. Ini Anda mesti tahu. Kalau muslimah yang haid diharamkan membaca Al-Quran, alangkah ruginya menjadi muslimah. Kenapa rugi? Karena sekian waktunya kosong dari kegiatan ibadah. Apa buktinya? Sholat haram, nggak bisa. Puasa sunat haram, nggak bisa. Iktikaf haram, nggak bisa. Mutawaf haram, nggak bisa. Bahkan dekat suami nanti dalam arti khusus haram juga nggak bisa. Berarti ketika haid perempuan sangat rugi karena kosong sama sekali ya dari aktivitas ibadah. Ibadah dalam bentuk hablum minallah kosong, dalam bentuk hablum minanas dengan suaminya juga kosong. Rugi nggak? Rugi. Ya, supaya tidak terlalu rugi, maka alangkah baiknya kalau perempuan yang sedang haid boleh membaca Al-Quran, boleh tafid, boleh takrir, boleh ngajar, boleh belajar, dan lain sebagainya. Itu pandangan mazhab Maliki. Jadi Anda bisa pakai mazhab Maliki ketika datang tamu yang tidak diundang itu. Kenapa? Supaya program tafsir Anda tidak terganggu, ya, sehingga Anda tetap lancar tafsirnya, nanti pas target terpenuhi, bisa wisuda, bisa cepat dapat ijazah dan ijabsah gitu. Paham, Tom? Paham tuh Najamiah? Paham tuh Najamiah? Jelas ya? Jelas? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jadi Anda nggak usah ragu lagi sekarang, udah dapat ilmu, ya kan? Ya Anda bisa pakai mazhab Maliki ketika datang tamu tidak diundang. Anda bisa pakai mazhab Daud al-Zuhri ketika Anda sedang punya hadas sosial tapi mungkin ada halangan tidak bisa wudu karena saking dinginnya atau airnya mati kan misalnya, bisa saja kan? Ya, atau misalnya lagi malas ya kan dan lain-lain atau karena sakit dan lain-lain. Nah, berikutnya siapa yang bertanya? Ini dari Ate. Wiwit Nurfiana Hafifah. Kelas 7E Ate dibacakan aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan hampir sama tentang ikramul Quran. Bagaimana jika sedang membaca Quran tapi tidak menutup aurat, tidak memakai jilbab, hukumnya bagaimana? Dan ketika sedang menyimak hafalan teman lewat virtual berupa telepon maupun tidak menggunakan jilbab secara sempurna, hukumnya bagaimana? Terima kasih. Tadi juga ada Yuniarti yang raise hand. Silakan dijawab dulu yang satu-satu yang ada di chat. Monggo. Tidak pakai jilbab saat mengaji atau menyimak. Iya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, mengaji, menyimak itu ya, mesti nutup auratnya full. Seperti ketika akan ya muamalah biasa, kuliah begini kan, ya syukur bisa seperti kayak sholat, ya kan?
Yang dibuka hanya muka dan kedua tapak tangannya, bagus, ya kan? Jangan sampai Anda baca Al-Quran ngaji tapi nggak pakai jilbab. Nah, itu salah. Karena menutup itu ya tidak dalam waktu ada orang saja, ya kan? Ini kan ibadah kepada Allah. Satu, Anda harus pakai penampilan yang paling sempurna, kan? Berarti jilbabnya rapi, busana rapi, ya. Bahkan tadi suci, pakai parfum, dandan juga yang rapi, ya. Dan sampai Anda ini sama tetangga dandan cakep banget. Sama Allah nggak dandan, keliru nggak itu? Keliru, ya kan? Ada kondangan, dandannya tadi berjam-jam. Ini mau ngaji kan itu mukhotobah sama Allah. Ya. Kita tatap muka sama Allah, berbincang sama Allah dengan Al-Quran itu. Nah, berarti Anda namanya, mohon maaf nih, su'ul adab, kan? Kurang adab kan. Ya, jadi mesti sempurna juga Anda penampilannya. Ya, dandan dulu yang rapi. Tadi mandi dulu, ya, wudu dulu, dandan yang rapi, sholat 2 rakaat dulu, baru baca Al-Quran. Baru tafid, baru simaan, itu yang paling top, yang paling bagus. Menghadapnya kiblat kalau bisa. Nah, itu begitu. Jadi kalau Anda mengaji atau nyimak tapi nggak pakai jilbab, bundulan, ya kan? Atau pakainya asal-asalan, ya, tidak nun aurat, tentu itu berdosa. Itu termasuk apa? Tidak memuliakan Al-Quran. Ya, termasuk su'ul adab. Oke. Sudah jelas ya? Oke. Jelas. Dan sampai ada ya? Ada lagi, masih ada Oke. waktu Jazilatul Maulia. Dikirain Jazilatul Fawaid. Anaknya Pak MPR, wakil MPR, Jazila juga. Dari KPI silakan Ananda Jazilatul Maulia, monggo. Terima kasih Ibu Kiai, izin bertanya terkait tentang apa? Ini bukan Ibu Kiai, Bapak Kiai. Oh iya, Bapak Kiai. Ya, masa Ibu Kiai? Kan Bapak Kiai. Nih, Bapak Kiai. Itu mau jadi Ibu Kiai itu. Mau jadi Ibu Kiai. Ibu-ibu, Bapak-bapak. Terkait tentang apa beralih mazhab ke Imam Malik ya. Iya. Ketika kondisinya misal seperti ini, Bapak. Kita ada hataman gitu. Apakah masih bisa? Tapi kita saat sedang haid gitu. Terus kita masih ada yang suci, terus kita disuruh untuk udah ikut baca aja gitu. Apakah kita masih boleh memakai mazhab Maliki atau tidak boleh gitu. Untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kita boleh beralih ke mazhab Maliki ketika hanya berada di IIQ saja, atau ketika kita sudah keluar di IIQ kita sudah harus paten membawa menganut mazhab jumhur gitu. Oke. Ibu udah beralih. Ini on off gitu maksudnya? Pertanyaannya ya. Keyakinan on off gitu Insya atau Allah beralih saya mazhab? sudah paham pertanyaannya, ya kan? Itu sangat bagus, pertanyaannya sangat bagus ya. Sekali lagi kalau Anda nanti belajar masalah fikih sama saya pasti ketemu itu. Makanya masih Anda masuk syariah itu. Saya ketemu saya belajar masalah fikih kan. Ya, atau pas ada pengantar Mas Tama, biasa saya ngasih masalah itu. Baik. Jadi begini ya. Pindah malah itu tidak tergantung dengan tempat. Ya, kapan saja, di mana saja bisa, asalnya sudah ngaji, sudah tahu ilmunya, ya. Jadi pindah itu tidak terkait dengan tempat dan waktu, kapan saja Anda bisa pindah mazhab, ya, asal Anda sudah ngaji, sudah tahu. Sebenarnya Anda belum tahu, belum ngaji, tentu nggak bisa pindah mazhab kan, karena nggak punya ilmunya kan. Ya, jadi begitu. Pendapat yang kuat yaitu tokohnya Imam Al-Kamal Ibnu Hammam mengatakan ya, kita ini boleh milih mazhab mana saja. Dan kita sudah tahu, sudah ngaji ya, kapan saja, di mana saja. Misalnya begini, Anda sekarang kan pengikut Syafi'i ya kan? Ya, kemudian pindah ke Hanafi, nggak apa-apa, boleh. Kapan saja, di mana saja. Pindah ke Maliki, oke juga. Hambali oke juga, asal sudah punya ilmunya, lewat ngaji, lewat kuliah. Kalau belum, tentu nggak bisa, ya kan? Nggak bisa, namanya saklet buta kan? Nggak mungkin, ya kan? Ya.
Nah, ini pendapat yang sekarang banyak dipakai oleh ulama-ulama dunia Islam. Ya. Ada pendapat sempit, pendapat pendapat Al-Qarafi sama Al-Qafal ya. Ada pendapat sempit, pendapatnya Al-Qafal sama Al-Qarafi yang mengatakan kita tidak boleh pindah mazhab. Harus satu saja. Wah, itu nggak kepakai sekarang. Kenapa? Sulit, nggak bisa dipakai. Anda itu sekarang tanpa disadari sudah pindah mazhab. Dari mana tahunya? Dari mana tahunya? Dari mana tahunya? Anda itu punya kartu kredit. Punya enggak? Punya. Punya. Punya apa namanya? ATM. Punya. Punya. Anda sudah ibadah haji, umrah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, ATM, ya kartu kredit dan yang sejenis itu namanya alat transaksi. Kalau Anda ikut fikih Syafi'i nggak bisa dipakai karena heru akil, nggak berakal, ya kan? Anda sudah pakai kan? Anda tanpa desain sudah pindah ke Maliki sama Hanafi, ya tanpa ngaji itu. Itunya taklid tanpa ngaji namanya. Ya, makanya mesti ngaji dulu iki. Untung ada di iki, tahu ilmunya. Kalau Anda umroh haji di pesawat, sholatnya gimana? Wudhu nggak bisa, ya kan? Bisa meledak pesawatnya orang sebanyak itu. Dan itu ya diperuntukkan untuk wudhu, ya kan? Kemudian tayamum. Apakah Anda harus bawa debu dari kampung, dari rumah Anda, pakai kantong plastik begitu masing-masing, orang satu pesawat? Nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi wudhu nggak bisa. Tayamum dengan debu nggak bisa. Gimana sholatnya? Kita tayamum dengan dinding dengan jok kursi kita, dengan dinding pesawat, dengan kursi lipat yang ada di depan kita, dengan pakaian kita, dengan mukena kita, dengan sajadah, dengan jilbab kita. Itu tayamumnya, ya. Itu dibenarkan. Itu mazhab siapa coba? Itu bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Itu sudah mazhab Auza'i. Nah, Anda sudah pindah ke mazhab Auza'i, tapi belum ngaji dulu itu, ya kan? Jadi sekarang sudah mendunia, ya pendapat Al-Kamal Ibnu Hammam itu. Artinya kita bisa ikut mana saja asal sudah ngaji, kapan saja di mana saja. Nah, dengan demikian Anda sudah dapat ilmu ini, kan? Jangan ragu lagi. Bisa diamalkan kapan saja, di mana saja. Ya kan? Termasuk tadi ketika Anda sedang ikut khataman, kan? Anda ulur, ya udah oke. Anda ikut mazhab siapa? Al-Zahiri, kan bisa begitu. Paham tuan jami'ah? Fahimna. Fahimna. Mana dalilnya sekarang? Ini yang sudah belajar masa sekian nih. Ingat nggak dalilnya? Siapa namanya ini? Namanya siapa Anda ini? Jazil. Siapa namanya? Sudah pernah belajar. Nah, coba ini pintar ini. Ini anak pintar ini. Ya belajar masa dia sama saya ini. Masih ingat ya? Nah, coba mana dalilnya? Saya ingin tanya ini. Mana dalilnya kenapa Auza'i berpandangan begitu? Tadi kan Auza'i berpendapat boleh tayamum dengan jilbab, dengan kasur, dengan spray, dengan bantal kan, dengan dinding kan, dengan macam-macam. Yang penting suci kan, yang penting suci. Mana dalilnya? Fatayammamu sa'idan thayyiban, fatayammamu sa'idan thayyiban. Yalah kamu tayamum dengan so'id yang bagus. Apa arti? Adalah apa? Masauda ala wajil ardi. Apa saja yang ada di muka bumi asal suci. Bisa dipakai untuk tayamum. Tidak harus debu. Cari debu di Jakarta sekarang susah. Kenapa? Nggak ada debu. Ada di gedung, di jalan, kantor segala macam. Ada tanah hitam. Itu bukan debu. Nggak bisa dipakai untuk tayamum. Jadi Anda di Jakarta, kalau tayamum harus ikut Auza'i. Nggak bisa ikut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, nggak bisa. Ya. Nah, ini perlu kita belajar apa? Fikih perbandingan supaya luas ya.
wawasan kita sehingga kita mudah untuk beribadah kapan saja dan di mana saja. Fahimtum jami'ah? Fahimna. Nah, Bisa ngikutin? baik, masih ada waktu Akan 7 tanya? menit lagi. Ya, silakan, masih ada waktu. Bertanya. 7 menit lagi untuk absen atau mau satu lagi. Ini pertanyaan dari siapa nih? Katanya tentang mahar. Dari Bella Bartiza, 7A IAT, izin bertanya. Pak Kiai tadi Gimana menganjurkan pertanyaannya? mahar dengan hafalan Al-Quran. Apakah Mm-mm. diperbolehkan hanya hafalan yang dijadikan mahar? Karena yang Oh, saya iya. ketahui bahwa sebelumnya syarat mahar itu adalah harus memiliki harga. Apakah pengetahuan saya keliru atau tidak? Jadi kapan nikahnya kalau mau cari hafiz yang 30 juz mungkin begitu. Atau kalau udah ada sih enak. Silakan Pak Kiai. Pertanyaannya bisa Jadi, dipahami. Oke. Jadi, hafalan itu bisa menjadi mahar. Ya kan? Hafalan itu bisa menjadi mahar. Mahar itu tidak harus bentuk ain, tapi bisa dalam bentuk manfaat, ilmiah, spiritual. Ya, hafalan itu namanya mahar dalam bentuk ilmiah, spiritual. Itu dibenarkan. Justru lebih tinggi nilainya daripada misalnya mobil mulus kan, rumah bagus kan, ya fulus yang bertumpuk-tumpuk, ya lebih berharga hafalannya, lebih tinggi nilainya, nggak bisa dihargakan, ya kan, saking tingginya, benar nggak? Ya, jadi diperbolehkan. Tempo hari ponakan saya menikah, maharnya apa? Hafalan alfiyah. 10.000 bait. Nah, hebat nggak itu? Hebat. Maharnya bukan duit, bukan alat sholat, bukan mushaf, bukan yang lain, bukan mobil, bukan rumah, tapi apa? Menghafal alfiyah ya 1000 bait. Lalu kawinkan sama anaknya oleh kiainya itu. Luar biasa. Nah, kalau di IKI Itu cara ijab kabulnya gimana Pak Kiai? Kenapa? Cara ijab kabulnya bagaimana? Cara ijab kabulnya? Kan kalau maharnya cincin 2 gram, ada tuh cincinnya. Terus disematkan cincinnya. Uang 10.000 ada uangnya misalkan. Lah kalau hafalan alfiyah 10.000 bait, bagaimana itu? Cara mengetahui itu orang hafal atau tidaknya? Dari kapan cara bacanya? Jadi begini, sebelum dikawinkan, dia hafalan dulu alfiyah 1000 bait, disimak orang rame-rame. Habis itu baru dikawinkan oleh Pak Naib. Dia bilang, saya kawinkan Anda ya dengan anak saya, ini walinya kan, dengan mahar hafalan alfiyah yang tadi sudah dibacakan. Itu cara mengucapkannya. Kalau hafalan Quran, saya kawinkan Anda dengan anak saya dengan hafalan 30 juz. Itu cara mengucapkannya. Ya, ini jangan ragu. Halal boleh. Nanti Anda Kiai mau nanya Pak Kiai. Penghulunya nungguin atau tidak? Sharing Pak Kiai. Kenapa? Sharing. Penghulunya Saya nungguin atau tidak? Iya. Waktu putra saya menikah itu Bunda silakan masuk. Maharnya Al-Quran, surat Al-Kahfi waktu itu. Jadi sebelum akad itu di hadapan Pak yang hadir di acara itu membacakan dulu maharnya itu yang surat Al-Kahfi itu didengarkan oleh orang semua. Nah seperti Pak itu. Kiai mau nanya Pak Kiai saya. Memang begitu caranya. Bentar, memang begitu caranya. Tadi suruh nanya pada susah. Sekarang udah jam 10.57, 3 menit lagi. Suruh nanya sampai istirahat setengah jam. Udah mau habis nanya. Selap-selip gimana sih nih? Udah 3 menit lagi ya. Minggu besok aja, minggu besok. Belum absen. Udah 3 menit lagi udah. Kak Ipa mau nanya apa? Silakan Bu Ipa. Sudah ya. Jadi Pak Kiai masih mau ya. 2 menit lagi no. Tanya silakan. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Iya Pak Kiai. Jadi kalau untuk hafalan kan diberikan ya. Kemudian sebenarnya tanggung jawab kita yang diberi itu bagaimana Pak Kiai? Kan kita sudah diberikan tadi ya hafalan.
hafalan surah Al-Kahfi tadi misalkan. Terus kita kan yang diberi mahar. Nah, itu apakah ada tanggung jawab kita ke depannya juga menjaga atau seperti apa gitu. Jadi dari sisi kita perempuannya gitu Pak Kiai. Terima kasih. 1 menit Pak Kiai, silakan dijawab. Tidak ada kewajiban apa-apa. Tidak ada tanggung jawab apa-apa. Ya kan, pokoknya diterima sebagaimana selesai sah kawinnya jadi suami istri yang halal itu aja. Nggak ada kewajiban. Kalau kalung kan bisa dipakai Pak Kiai. Kalau cincin bisa dipakai. Ketika tidak punya uang dijual itu kalungnya. Buat biaya makan. Buat biaya beli belanjaan. Lah kalau hafalan, gira nggak punya uang, bagaimana jual hafalan? Siapa ikut MTQ dulu? Bagaimana pahalanya jauh lebih mahal. Kalau menikah, dengarin. Kalau menikah, ridho dengan Al-Quran, hidupnya akan dijamin tidak bakalan kelaparan. Nanti duanya malah melimpah ruah. Nggak bakalan kehabisan duit. Gitu kan? Jangan ragu. Sure? Ayo anak-anak semua cari calon suaminya hafiz Quran. Biar berkah. Ya, melimpah hartanya, melimpah pahalanya. Baik ya, cukup ya kita akhiri ya. Kita akhiri ya. Baik. Cukup ya. Cukup. Jadi begini, minggu depan yang ngajar adalah ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Bukan saya lagi ya. Beneran? Belum. Satu semester ini sama Pak Kiai saja. Iya. Minggu depan yang ngajar ada ibu-ibu yang cantik-cantik ini supaya mengajar semangat gitu. Saya kan bapak sudah tua. Apa karena yang ganteng cuma 1 orang ini? Ya? Apa yang ganteng cuma 1 orang nih? Pak Kiai, cuma Pak Kiai aja. Yang ngajar nanti bergantian. Ada Ustazah Tuti, Pak Kiai aja lah. Ustazah Nur Iza, Ustazah Ifati. 4 orang bagi-bagi tugas ya. Oke? Oke? Semoga ada manfaatnya ya kan? Mohon maaf ya kalau ada kekhilafan baik dalam ucapan dan lain-lain ya kan? Mari kita akhiri dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.